Keseluruhan koin 1 sen tahun 1902 Netherlands ini dicetak sebanyak 10 juta keping di Royal Dutch Mint, Utrecht, Belanda. Atau jika dibandingkan dengan tahun 1901 yang dicetak sebanyak 15 juta keping yang telah saya videokan di konten sebelumnya, koin ini 5 juta keping lebih sedikit. Namun, koin emisi tahun 1902 ini hanya dicetak untuk sirkulasi standar saja dan tidak ada versi proofnya. Terbuat dari tembaga 99% dengan berat 4,8 gram, diameter 23 mm, tebal 1,5 mm, sisi pinggir polos. Oke, sebelum kita lanjut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Seperti biasa, saya sapa kawan-kawan dari balik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali seri 1 sen yang berikutnya. Kalau kemarin 1 sen 1901, kali ini kita akan mendalami 1 sen 1902. Tampilan depan menampilkan perisai mahkota kerajaan Belanda yang diapit oleh tanggal Netherlands Indi 1902 1 sen. Di sisi belakang menampilkan nilai dalam aksara Jawa dan Melayu Arab di dalam lingkaran dekoratif yang sama. Nah, barangkali tidak sedikit di antara kawan-kawan semua yang mengetahui bahwa koin ini juga dibuat dalam varian gold pattern atau pattern emas. Pattern emas ya. Dari desain 1 sen 1902 dan tak seperti koin sirkulasi standarnya, koin pattern emas ini memiliki nomor katalog KM PN14. Baik sirkulasi standar maupun varian emas dan perak, koin 1902 memiliki Privy Mark Halbert, karya HLA van den Walbach, seorang mint master dari Royal Dutch Mint, Belanda. Sama seperti koin 1901 sirkulasi standar pada konten yang sebelumnya. Ya, namun di sini saya tidak akan menjelaskan atau menarasikan spesifikasi karakteristik koin ini ya, karena penjelasan tentang koin ini sama saja dan itu telah dimulai pada video 1 sen 1908 yang telah saya buat beberapa waktu lalu ya. Jadi di sini kita tidak lagi akan membahas hal tersebut karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara 1908, 1901 maupun 1902 yang sedang kita bahas ini. Namun saya sarankan bagi kawan-kawan yang belum mengetahui informasi spesifikasi serta karakteristik koin ini, silahkan tonton video saya tentang 1 sen 1908. Link telah saya sertakan di deskripsi ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini selama beberapa menit ke depan kita akan memfokuskan tentang coin value atau panduan harga secara numismatik untuk produksi umum atau sirkulasi standarnya maupun koin pattern emasnya. Jadi tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan. Panduan harga sekaligus informasi harga jual di rumah lelang menurut katalog koin dunia, standar katalog award coin 1901 hingga 2000 edisi ke-42 tahun 2015. Nah, kita dapatkan informasi di mana koin dengan kondisi fine yaitu seharga 4 dolar. Kondisi very fine yaitu 8 dolar, extra fine yaitu 15 dolar, UNC mint state 60 yaitu 40 US dollar dan UNC mint state 63 yaitu 80 US dollar. Saat narasi ini saya buat, 1 dolar adalah sekitar 16.383 rupiah ya. Jadi silahkan kawan-kawan hitung sendiri berapa rupiah kalau memang dirupiahkan. Jadi memang agak aneh ya, kalau menurut saya agak aneh, koin yang diproduksi lebih sedikit justru nilainya lebih rendah dibandingkan dengan video saya sebelumnya yaitu tentang 1901 yang diproduksi 5 juta keping lebih banyak. Ya, namun inilah dunia numismatik ya. Nah, penekanannya, harga-harga yang ditampilkan dalam katalog koin dunia bukanlah harga mati, namun hanya bersifat panduan yang telah dilakukan oleh appraisal oleh para numismatis, ahli uang kuno, sejarawan, dan ahli lain yang berkompeten. Kita tidak dipaksa ya. Jadi kita tidak dipaksa untuk setuju dengan harga yang ada di sana. Namun perlu kita bayangkan, jikalau tanpa ada panduan harga, maka akan kacau balau dunia numismatik. Tidak mungkin sebuah koin itu yang cetakannya banyak justru memiliki panduan harga yang sangat mahal. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Namun setidaknya dengan adanya panduan harga dalam katalog, kita dapat menimbang-nimbang tentang bias dan akurasi suatu koin. Memang pantas atau tidak jika dihargai atau dinilai seperti itu. Dan sekali lagi, harga
yang ada dalam katalog tidaklah update secara real time ya. Menurut NGC Coin pun sama aja, koin ini tidak terlalu begitu signifikan ya dalam menampilkan informasi harganya, bahkan cenderung sama. Jadi saya tidak akan menampilkan tabelnya, sama saja ya. Oke, itu tadi panduan harga koin 1 sen 1902 kalau kita merujuk kepada katalog koin dunia. Nah, sampai narasi ini saya belum menemukan adanya jejak lelang untuk koin ini dalam berbagai grade yang ada. Jadi kita cukupkan saja sesuai dengan panduan harga menurut katalog koin dunia yang tadi telah saya sebutkan. Nah, selanjutnya ini lebih tepatnya sebagai informasi yang cukup untuk sekedar tahu saja ya. Jadi menurut database Numista, kolektibilitas tinggi karena koin ini lebih jarang ditemukan. Ya, 1902 dicetak 10 juta keping, memang kolektibilitasnya tinggi, tapi koin ini lebih jarang ditemukan. Nah, ini nih. Kemudian untuk varian cetakan emas, pattern emas, penampak koinnya seperti ini nih guys. Jadi koin ini pada lelang oleh Triton 19 pada tanggal 5 Januari tahun 2016 pada lot 2589 atau 2589. Waktu itu perkiraan harga terjualnya adalah 1.500 US dollar guys, atau sekitar 24.570.000 gitu ya. Luar biasanya koin ini justru terjual seharga 14.000 US dollar guys, atau itu kalau dirupiahkan itu kurang lebih 229,363 juta rupiah guys. Wow, ya memang jumlah ini belum termasuk buyer's fee ya. Jadi jauh ya melampaui perkiraan harganya yang 1.500 dolar tadi ya. Nah, koin pattern emas ini diketahui awalnya dimiliki oleh seorang kolektor sekaligus numismatis bernama Dr. Lawrence Adam, dan juga pernah dilelangkan di X lelang Pacific Coast pada tanggal 6 Juni tahun 1986. Nah, jadi itu sejarahnya guys. Jadi tercatat koin ini pernah 2 kali dilelangkan. Lelang pertama 8 Juni tadi ya 1986, lelang kedua 5 Januari tahun 2016. Hanya sayangnya pada lelang di Pacific Coast 6 Juni tahun 1986 pada lot terjual pada lot 478 ya. Kita tidak saya belum mendapatkan informasi ya berapa harga lelangnya kala itu ya. Jadi bertahun-tahun kemudian barulah kita tahu bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 koin ini laku terjual seharga 14.000 US dollar atau 229 jutaan rupiah. Dalam katalog koin dunia, koin ini memiliki nomor katalog KM 307.2. Di situ juga disebutkan bahwa koin ini diterbitkan pada masa pemerintahan Raja Willem III. Namun faktanya Raja Willem III naik tahta pada tanggal 17 Maret tahun 1849 dan berakhir pada tanggal 23 November tahun 1890. Kemudian dilanjutkan dengan Ratu Wilhelmina yang mulai berkuasa pada tanggal 23 November tahun 1890 dan berakhir pada 4 September tahun 1948. Ya, seharusnya di sini kawan-kawan sudah paham dan mengelompokkan bahwa koin yang kita bahas ini masuk ke pemerintahan yang mana. Iya, benar sekali, masuk ke pemerintahan Ratu Wilhelmina. Ya, ini barangkali mungkin sedikit koreksi ya buat katalog koin dunia. Oke kawan-kawan, inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalaupun ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mari kita diskusikan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.